Anak buah Gohel yang berjumlah 7 orang ini lebih heran lagi melihat pimpinan mereka tertunduk dan menangis tersudu-sudu di hadapan Wali Paidi. Tanpa dikomando, mereka mendekati pimpinan mereka dan membuat pagar betis melingkari Wali Paidi dan Gohel. Mereka berdiri melingkari menutupi mereka supaya orang-orang tidak tahu kalau pimpinan mereka menangis. Mereka malu kalau orang-orang melihat pimpinan mereka menangis. Masa pemimpin preman kok nangis? Wali Paidi menepuk-nepuk pundak Gohel dan menariknya untuk berdiri, lalu berkata, "Udahlah mas, aku sama sampean ini masih saudara, jadi nggak usah sungkan lah." Gohel pun berdiri dan mengusap air matanya, kemudian merangkul Wali Paidi. "Makasih mas," ucap Gohel kepada Wali Paidi. Mereka lalu bersalaman, yang diikuti seluruh anak buah Gohel juga bersalaman kepada Wali Paidi. Suasana menjadi cair kembali. Tidak lama kemudian suasana jadi akrab, seakan Wali Paidi dan gerombolan Gohel ini adalah teman yang sudah lama kenal. Karena Wali Paidi ini pintar mengeluarkan jok-jok segar yang membuat Gohel dan anak buahnya tertawa terpingkal-pingkal. "Ayo mas, ngopi dulu," ajak Gohel kepada Wali Paidi. "Monggo," jawab Wali Paidi. Mereka berdua dan seluruh anak buah Gohel menuju ke warung di pinggir jalan. Setelah mengambil tempat duduk, mereka memesan kopi. Anak buah Gohel menunggu di luar warung. "Mas, kalau bisa sampean berhenti malah orang, kasihan gurumu," ucap Wali Paidi. "Iya mas, saya akan berusaha mencari kerja yang benar, doakan aja," sahut Gohel. "Jangan sampai perguruan sampean itu menjadi singkatan perguruan sakit hati. Gunakan kepandaian silatmu itu sebagai senam untuk kesehatan. Itu yang cocok untuk zaman sekarang ini. Beda dengan zaman ketika orang Islam masih punya musuh dulu. Jangan belajar silat untuk mencari kesaktian ataupun untuk perisai diri, karena perisai diri yang langsung dari Allah adalah sedekah. Belajarlah silat hanya untuk kesehatan, maka kamu tidak akan mencari musuh ataupun dicari musuh," kata Wali Paidi. Sambil menyeruput kopinya, Wali Paidi berkata lagi kepada Gohel, "Kalau belajar silat untuk mencari kesaktian ataupun kekuatan, jadinya ya seperti ini. Sesama saudara seperguruan pun tawur. Tidak rela melihat perguruan lain unjuk kekuatan. Seperti kemarin terjadi penyerbuan terhadap konvoi perguruan Kerasakti yang diduga dilakukan oleh perguruan lain." "Iya mas, memang aku dulu belajar ilmu silat untuk mencari kesaktian ataupun kekuatan. Setelah lulus, aku bingung gimana cara melihat kalau aku ini sudah kuat. Akhirnya aku mencari gara-gara supaya punya musuh dan keterusan sampai jadi seperti sekarang ini," ucap Gohel sambil menunduk. Setelah mengobrol-ngobrol yang cukup lama, Gohel ini akhirnya terbuka hatinya, mengerti tentang apa arti hidup ini, mengerti manusia itu tinggal menjalankan peran dari Allah, mengerti akan dirinya berperan sebagai apa dan menjalankan sebaik-baiknya peran tersebut. Ada yang berperan sebagai ulama, guru, pedagang, petani, dan lain-lain. Hanya ketakwaan kepada Allah yang dinilai dari menjalankan peran tersebut. "Terus sampean sekarang mau kemana?" tanya Gohel kepada Wali Paidi. "Mau ke terminal," jawab Wali Paidi singkat. "Hehe, maksudku tujuan sampean dari terminal?" tanya Gohel. "Mau sowan kepada salah satu guruku," jawab Wali Paidi. "Kalau begitu mari saya antar," Gohel menawari Wali Paidi. "Baiklah, ayo," ucap Wali Paidi. Gohel mendekati pemilik warung dan menanyakan habis berapa semuanya. Pemilik warung terdiam merasa heran dengan sikap Gohel, karena biasanya Gohel ini kalau makan minum di warungnya tidak pernah bayar. Pemilik warung tersebut sangat gembira dengan perubahan sikap Gohel ini. "Udah gak usah bayar mas, anggap aja ini sebagai selamatan buat mas. Selamatan kalau sampeyan telah terlahir kembali. Mudah-mudahan tobat sampeyan ini sebagai tobatan nasuha," ucap pemilik warung kepada Gohel. Setelah mengucapkan terima kasih, Gohel mengantarkan Wali Paidi ke terminal. Dalam perjalanan, Gohel menanyakan perihal tentang orang-orang yang soleh yang diketahui Wali Paidi. Wali Paidi menceritakan dengan singkat perihal mereka, tentang sifat dan kelebihan para orang-orang soleh tersebut. Tidak begitu lama, akhirnya mereka sampailah di terminal. Gohel memanggil salah satu anak buahnya dan membisikkan sesuatu kepadanya. Lalu anak buahnya itu pergi. "Jangan berangkat dulu mas, tunggu sebentar," kata Gohel kepada Wali Paidi. Tidak begitu lama, anak buah Gohel itu datang sambil menyerahkan sesuatu kepada Gohel. Lalu Gohel mendekati Wali Paidi dan menyerahkan sesuatu tersebut kepada Wali Paidi. "Ini mas, tolong jangan ditolak," ucap Gohel kepada Wali Paidi.
Ternyata sesuatu tersebut di dalamnya ada uang ribuan yang sebahagian sudah kumal, dan ada 2 ataupun 3 uang 5 ribuan. Wali Pedi terkejut ketika menerima uang dari Gohel tersebut. "Jangan khawatir mas, itu bukan uang haram, itu uang sumbangan dari teman-teman, dan saya minta dengan sangat jangan ditolak," jelas Gohel kepada Wali Pedi. Wali Pedi menerima pemberian Gohel tersebut. Setelah bersalaman, Wali Pedi naik ke atas bus. Masih banyak bangku yang kosong. Wali Pedi mencari tempat yang enak buat duduk. Akhirnya Wali Pedi memilih tempat yang di tengah. Setelah bus baru berjalan, tampak pedagang rokok naik ke atas bus menjajakan dagangannya. Ketika Wali Pedi hendak memanggilnya, si pedagang rokok tersebut sudah menghampiri Wali Pedi dan menyerahkan sebungkus rokok Ji Samsu dan berkata, "Ini pemberian dari Mas Gohel sebagai rasa terima kasih." Begitu juga dengan pedagang-pedagang yang lain. Di dalam perjalanan, mereka semua mengasihkan satu barang dagangannya kepada Wali Pedi atas nama Gohel. Mulai penjual minuman sampai penjual kacang. Bahkan penjual bolpen 2000 dapat 3 juga menyerahkan bolpennya atas nama rasa terima kasih Gohel kepada Wali Pedi. Ketika Wali Pedi mau membayar karcis bus, Pak Kondektur juga membebaskan Wali Pedi atas nama Gohel juga. Wali Pedi hanya geleng-geleng kepalanya. "Gendeng, soleh ini." Batin Wali Pedi tersenyum sambil teringat wajah Gohel sekitar 2 jam perjalanan. Wali Pedi akhirnya sampai di sebuah kota yang dulunya adalah sebuah wilayah kerajaan Majapahit. Wali Pedi turun sambil membawa satu kresek besar yang berisi minuman dan makanan ringan pemberian dari pedagang-pedagang asongan di atas bus. Baru melangkah turun dari bus, Wali Pedi langsung dihampiri seorang gila yang berambut gimbal. Orang gila tersebut langsung menarik-narik tas kresek Wali Pedi. "Di Pedi, sini minuman dan makanan ini punyaku," ucap orang gila tersebut, lalu ngeloyongor pergi. Wali Pedi membiarkan saja tas kreseknya tersebut, dan dia hanya terus mengikuti orang gila tersebut karena dia penasaran. Orang gila ini kok tahu namanya.